warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kahirunisa dari program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan mempromosikan tentang game skolatif. Nah, game skolatif ini merupakan salah satu game yang bisa dijadikan media pembelajaran di kelas. Nah, apa sih game skolatif itu? Skolatif adalah platform pembelajaran berbasis web dan aplikasi seluler yang memungkinkan guru untuk membuat dan memberikan kuis, pertanyaan, dan jejak pendapat interaktif kepada siswa mereka. Platform ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kelas, memberikan umpan balik langsung kepada guru, dan melacak kemajuan siswa secara real time. Skolatif ini telah menjadi alat yang populer di kalangan pendidikan di berbagai tingkat pendidikan, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan di perguruan tinggi. Di skolatif ini ada fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu pembuatan kuis. Skolatif memungkinkan guru untuk membuat kuis dengan berbagai format pertanyaan seperti pilihan ganda, benar salah, isian, dan pertanyaan terbuka. Jadi di sini itu gamenya kita bisa membuat kuis seperti benar salah gitu. Terus yang kedua ada jejak pendapat. Guru dapat membuat jejak pendapat interaktif untuk menilai pemahaman siswa, mengumpulkan umpan balik, atau memulai diskusi kelas. Jadi untuk fitur kedua, yakni jejak pendapat, itu guru bisa membuat ruang diskusi kepada siswanya. Nah, yang ketiga yaitu ada presentasi. Skolatif menawarkan fitur presentasi yang memungkinkan guru untuk menampilkan slide, video, atau konten lain kepada siswa mereka. Jadi skolatif ini sangat berguna untuk memberikan demonstrasi, menjelaskan konsep-konsep kompleks, atau menampilkan informasi visual kepada siswa. Nah, yang terakhir yaitu ada latihan. Skolatif juga memungkinkan guru untuk membuat latihan yang dapat dikerjakan siswa untuk menguji pengetahuan dan mengasah keterampilan mereka. Latihan skolatif dapat mencakup berbagai format seperti pilihan ganda, isai, terus benar salah, dan pertanyaan terbuka. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan skolatif. Yang pertama yaitu ada meningkatkan keterlibatan siswa. Skolatif ini membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik, dan menyediakan berbagai format pertanyaan dan jejak pendapat yang dapat dijawab siswa secara langsung melalui perangkat mereka. Jadi skolatif ini kita buat untuk pembelajaran yang mana siswa-siswanya ini bisa menggunakan di gadgetnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu ada memberikan umpan balik langsung. Guru dapat melihat hasil kuis dan jejak pendapat secara real time, memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diinginkan. Nah, jadi di keuntungan yang selanjutnya ini, di dalam skolatif itu setelah siswanya menjawab soal, jadi bisa langsung muncul benar atau salahnya. Nah, yang terakhir yaitu ada memantau kemajuan siswa. Skolatif ini melacak kemajuan siswa secara real time dan menyediakan laporan yang komprehensif yang membantu guru memantau pembelajaran siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada cara-cara menggunakan platform belajar skolatif. Yang pertama yaitu membuat akun. Tentunya membuat akun skolatif baik untuk guru maupun untuk siswa. Yang kedua yaitu membuat kuis. Setelah masuk ke dalam platform skolatif, guru diminta untuk membuat kuis yang berisi seperti pilihan ganda, isai, benar salah, ataupun pertanyaan terbuka. Nah, yang ketiga yakni membagikan kuis kepada siswanya.
seperti dengan memberikan kode ruangan, mengirimkan tautan, atau menggunakan aplikasi Skoratif sendiri. Nah, yang keempat ada pantau hasil. Saat siswa mengerjakan kuis, guru dapat memantau hasil mereka secara real time dan melihat laporan komprehensif tentang kinerja siswa. Selanjutnya ada contoh penggunaan Skoratif di berbagai bidang. Yang pertama yakni bidang pendidikan. Guru dapat menggunakan Skoratif untuk memberikan kuis, jejak pendapat, dan latihan kepada siswa untuk menilai pemahaman mereka yang memberikan umpan balik. Jadi ini merupakan salah satu platform belajar yang tentunya sangat bermanfaat untuk misalkan kita mengadakan ulangan harian untuk anak SMA gitu, langsung bisa pakai Skoratif. Pelatihan, trainer dapat menggunakan Skoratif untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan tentang materi pelatihan dan memberikan umpan balik langsung. Selanjutnya ada riset. Peneliti dapat menggunakan Skoratif untuk mengumpulkan data dari responden melalui kuis dan jejak pendapat. Selanjutnya ada integrasi Skoratif dengan platform lain. Skoratif dapat digunakan dengan Google Classroom. Nah, ini memungkinkan guru untuk dengan mudah membagikan kuis dan jejak pendapat kepada siswa melalui Google Classroom. Jadi, kita bisa meng-share link dari platformnya Skoratif ke Google Classroom. Yang kedua yaitu ada Microsoft Teams. Skoratif juga dapat diintegrasikan dengan Microsoft Teams, memungkinkan guru untuk dengan mudah membagikan kuis dan jejak pendapat kepada siswa yang juga login di Microsoft Teams. Selanjutnya ada di Canva. Skoratif juga terintegrasi dengan platform belajar Canva yang memungkinkan guru untuk dengan mudah membuat dan memberikan kuis Skoratif kepada siswa dengan platform Canvas. Selanjutnya ada tips and trik menggunakan Skoratif. Yang pertama, kita harus membuat pertanyaan yang menarik dan relevan dengan materi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Juga bisa kita menggunakan gambar ataupun video untuk meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada di batasi waktu. Nah, setiap pertanyaan kita akan membatasi waktu misalkan 10-20 detik setiap satu kali pertanyaan. Yang ketiga ada menggunakan Skoratif untuk berbagai tujuan. Skoratif dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti memberikan kuis, mengumpulkan umpan balik, dan memulai diskusi kelas. Yang selanjutnya ada memberikan umpan balik langsung, hasil kuis dan jejak pendapat untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari platform Skoratif. Kelebihannya yaitu Skoratif merupakan platform yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai fitur yang membantu guru meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan umpan balik langsung. Jadi Skoratif ini dapat mudah diakses kepada seluruh jenjang pendidikan. Nah, kelebihannya lagi Skoratif ini merupakan platform belajar free yang disediakan. Nah, tentunya di dalam Skoratif ini juga ada kekurangannya, yaitu salah satu kekurangan Skoratif adalah bahwa platform ini membutuhkan koneksi internet. Selain itu, beberapa fitur seperti kemampuan untuk membuat kuis yang dipersonalisasi hanya tersedia pada versi berbayar. Jadi, ada beberapa versi yang itu kita harus bayar dan tentunya ini juga membutuhkan kuota internet. Nah, kesimpulannya, Skoratif adalah alat yang berharga untuk guru yang ingin meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan umpan balik langsung. Namun, penting untuk mempertimbangkan kekurangan platform ini sebelum Anda memutuskan untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Skoratif adalah alat pembelajaran yang hebat yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa,
memberikan umpan balik langsung kepada guru dan melacak kemajuan siswa secara real time. Meskipun ada kekurangan, platform ini menawarkan banyak keuntungan bagi peserta didik di berbagai bidang. Direkomendasi untuk guru yang ingin membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Nah, ini merupakan rekomendasi awal kepada seluruh guru-guru terutama yang ada di Indonesia untuk menggunakan platform belajar kreatif untuk membantu meningkatkan hasil kerja siswa. Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan untuk menguji coba versi gratis kreatif untuk menilai apakah platform ini cocok untuk kebutuhan guru-guru di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada uji coba atau simulasi dari platform belajar kreatif. Nah, di dalam platform belajar kreatif ini kita bisa membuat kuis. Nah, kuisnya itu bisa terdiri dari tanya jawab, benar salah, ataupun pertanyaan terbuka. Nah, caranya kita bisa login dulu ke akunnya kreatif, lalu ada di add a quiz. Selanjutnya add a quiz lagi. Nah, ini kita bisa milih. Jadi di sini ada blank quiz. Kita dapat menggunakan blank quiz ini untuk menulis kuis-kuisnya sendiri. Kalau generator kuis ini lebih mudah karena sudah disediakan di kuis di platform ini. Nah, selanjutnya ada import kuis. Ini kita mengimport kuis dari misalkan dari Excel gitu. Nah, kita coba yang di blank quiz. Misalkan matematika. Misalkan kita pakai yang benar atau salah. Tiga dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasilnya itu kan benar. Nah, lalu ini kita bisa memilih misalkan poinnya 5 gitu. Nah, bisa kita centang. Nah, nanti bisa kita share kepada anak-anaknya. Nah, sekarang kita coba yang langsung ada di yang disediakan oleh Kreatif. Matematika kita coba yang benar. Nah, langsung kita sambung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini langsung ada. Tadi saya memilih hanya 5 pertanyaan. Nah, ini langsung tersedia ada 5 pertanyaan seperti apa hasil dari 5 kali 8. Tadi saya memilih multi choice atau ABC-an. Nah, ini sudah ada penjelasannya juga. Hasil dari 5 kali 8 adalah 40 karena 5 dikalikan dengan 8 sama dengan 40. Nah,
Ini bisa kita edit, kita simpan. Kita coba lagi ya. Kita coba yang disediakan oleh platform yang ada di Skoratif. Nah, ini kita memilih matematika, ada 5 soal. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul. Tadi kita pilih 5 soal, di sini juga sudah muncul 5 soal. Nah, tentunya di sini juga sudah ada jawabannya. Pertanyaannya, hasil dari 5 kali 8 adalah 40. Nah, di sini sudah ada pembahasannya dari soal hal tersebut. Nah, lalu kita simpan sebenarnya. Nah, ini sudah tersedia. Lalu bisa kita share. Nah, ini kita copy link. Nanti kita kirimkan ke platform yang akan mereka gunakan seperti Google Classroom. Nah, mungkin itu dulu promosi dari platform belajar kreatif dari saya, Aprilia Kak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.